Kalau kita melihat Mazmur 35, nampak Daud ingin membalas dendam seperti bertabrakan dengan perintah Yesus kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri gitu. Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu. Hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan dari Mazmur 35. Saya bacakan dua ayat di opening, ayat 4 dan 8. Biarlah mendapat malu dan kena noda orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan tersipu-sipu orang-orang yang merancang kecelakaanku. Ayat 8. Biarlah kebinasaan mendatangi dia dengan tidak disangka-sangka. Jerat yang dipasangnya biarlah menangkap dia sendiri. Biarlah ia jatuh dan musnah. Apa tanggapan Bapak Ibu membaca Mazmur 35? Kalau kita melihat Mazmur 35, nampak Daud ingin membalas dendam. Ya, kayaknya Mazmurnya negatif sekali. Dia ingin membalas dendam, dia ingin musuh-musuhnya itu jatuh, musnah, tersipu-sipu orang yang merancang kecelakaanku. Jadi kayaknya Mazmur ini seperti bertabrakan dengan perintah Yesus kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri gitu. Bales dong kalau ditampar. Nah, Mazmur ini seperti nggak nggak sinkron dengan perintah Tuhan Yesus di dalam kitab-kitab Injil. Bapak Ibu, ada dua observasi yang perlu kita lihat dari Mazmur 35 ini untuk bisa menjelaskan bahwa dia sebenarnya juga tetap sinkron sama perintah Tuhan Yesus tadi. Mazmur 35 ayat 27, biarlah bersorak-sorai dan bersukacita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Biarlah mereka tetap berkata Tuhan itu besar, dia menginginkan keselamatan hambanya. Mazmur 35 ayat 27 mencatat, biarlah orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan bersukacita. Saudara, ini penting loh. Artinya apa? Artinya doa Daud untuk minta keadilan itu adalah demi kepentingan publik. Sekali lagi, doa Daud meminta keadilan atau pembalasan itu bukan hanya untuk kepentingan dia kalau kita baca Mazmur ini, tapi demi kepentingan publik, supaya orang-orang itu bersukacita, supaya mereka, bukan hanya dia, supaya mereka bersukacita. Saudara, saya masih ingat tahun berapa itu ya, ada Piala Dunia, wasitnya tuh yang dipilih orang Jepang untuk mimpin. Dia diwawancara, kamu kenapa? Saya lupa pertanyaannya, tapi jawaban si wasit itu saya nggak lupa. Wasitnya bilang, saya memimpin dengan adil itu untuk menjaga motivasi para pemain. Jadi hal itu dilakukan, keadilan itu ditegakkan supaya apa? 22 pemain, 11-11 itu termasuk staf pelatih dan pemain cadangan, semuanya itu bergairah di lapangan. Bayangkan kalau ada ketidakadilan, dikasih penalti misalnya, atau dikasih kartu merah padahal enggak. Wah, udah gelisah semua orang main bola pada waktu itu. Jadi keadilan itu, kalau lihat Mazmur 35 ini penting, bukan hanya buat orang yang terzolimi, tapi juga untuk kepentingan publik, supaya kehidupan publik itu bergairah. Itu yang saya lihat yang pertama, observasinya. Yang kedua, membiarkan pipi itu ditampar bukan berarti kita mengabaikan keadilan Allah. Sama sekali enggak. Allah mengatakan bahwa penghakiman adalah hakku. Jadi ketika Daud menaikkan doa dalam Mazmur ini, Daud sedang mengembalikan semuanya ke Tuhan karena Tuhan paling adil. Saudara, ketika keadilan itu ditegakkan, apa yang terjadi? Mau tidak mau ada orang yang merasa terbela dong. Mau tidak mau ada orang yang merasa, iya, hak aku diperhatikan Tuhan. Hakku diperhatikan Tuhan. Ketika kita mendapatkan keadilan, kita merasa sukacita dan damai sejahtera di dalamnya. Jadi waktu keadilan Tuhan itu ditegakkan, yang bersangkutan juga mendapatkan pembelaan.
Saudara, kalau kita hanya diam ketika ditampar dan tidak memohon keadilan, menurut saya kita menyangkali fakta bahwa Allah adalah Allah yang adil. Saya merasa, saudara, poin utama dari pesan suara pastoral ini, keadilan yang kita minta itu sebenarnya bukan untuk kita, tapi untuk kepentingan publik juga. Kita mesti berteriak loh di Indonesia kalau ada ketidakadilan, kalau ada yang inkonstitusional, yang tidak sesuai dengan konstitusi. Anggota DPR, MPR bisa ngubah konstitusi seenaknya. Kita mesti melawan segala bentuk ketidakadilan itu. Ya. Saya tahu, saudara, tidak semua ketidakadilan itu terjadi. Maksudnya, orang yang mengalami ketidakadilan terus jadi adil gitu ya. Tetapi ada, saudara, orang yang dibela sama Allah. Ada. Ada Ayub, jangan lupa. Dia dipulihkan. Ada Yesus Kristus. Dia ditindas di atas kayu salib yang kita rayakan beberapa waktu lalu. Tetapi dia juga ditinggikan. Dan tidak ada yang tidak menyembah dia. Dan tidak ada yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi pada akhirnya, saudara, saya ingin mengatakan, apakah kita berdoa hanya untuk diri kita? Atau kita juga berdoa untuk kepentingan publik? Untuk Tuhan sebenarnya. Saya mendorong, saudara, sebagaimana tema Paskah Kebangkitan Kristus kemarin, berani hidup. Kalau saudara menemui ketidakadilan di kantor, dimanapun, berdoalah kepada Tuhan supaya ada keadilan. Saya sadar doa itu memiliki dua sayap. Sayap yang pertama, saudara ingin kepentingan publik itu dibela. Publik itu bergairah. Dan sayap yang kedua, saudara punya ego yang terluka. Saudara ingin dibalas. Mari kita berdoa seperti pemazmur dengan jujur berserah kepada Tuhan. Dibalas, enggak dibalas, itu bukan menjadi persoalan utama. Melalui perenungan ini, saya belajar untuk berdoa bukan hanya karena diri saya terluka, namun karena Allah punya hak atas kebenaran dan keadilan. Selamat berefleksi, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.